terima kasih atas waktu Ibu yang bersedia meluangkan waktu yang padat mungkin ya. Tentu saya ketahui selama ini Ibu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan baik tingkat 3S, kegiatan di dinas. Ini sudah saya janjikan semalam dan Ibu memutuskan hari ini. Kemudian hari ini kita bisa menyampaikan ataupun menentukan jadwal di mana saya bisa melakukan tanya jawab kepada Ibu. Nah, sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu, ini adalah menjadi bagian dari tugas saya selaku calon guru penggerak. Jadi jalan ya Bu ya. Di mana kegiatan kami ini merupakan tugas dari salah satu modul 31 Bu, terkait bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan-keputusan yang tepat, terutama keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di lembaga atau di satuan pendidikan. Nah, saya kira Ibu nantinya bisa menjawab secara objektif terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya utarakan. Mohon kiranya pandangan Ibu sebelum saya menyampaikan pertanyaan. Terima kasih sebelumnya Bapak Arifin. Selamat sebelumnya karena Terima kasih Bu. Ini sudah sekitar berapa persen ya Pak? Sudah 70-75%. Berarti petanda sebentar lagi. Mudah-mudahan Bu. Bapak sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ya Pak. Oke, angkatan 70%. Semoga nanti bisa mencapai 100%, bisa Amin Bu, amin. lulus dan selesai tepat pada waktunya. Jadi untuk saat ini dari apa yang Bapak utarakan tadi, sekarang sebenarnya sudah bisa kita mulai ya Pak, bagaimana wawancara kita. Siap Bu, siap. Maaf memang pada kegiatan hari ini Bu. tidak harus kita utamakan juga ujian kelas 6, Bapak Ya. juga selaku guru kelas 6 prioritaskan anak dulu, baru kebutuhan pribadi kita. Tapi intinya Pak, kita akan selesaikan dengan secara Terima kasih Bu, terima kasih. Mari Pak, silakan. Iya Bu, tentu selama ini Ibu banyak berhadapan dengan pihak lain, apakah guru ataupun murid. Bahkan tidak jarang juga Ibu berhadapan dengan dilema atau kasus-kasus ya. Nah, dalam hal ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi adanya kasus-kasus yang merupakan mungkin kasus dilema etika atau juga rujukan moral? Oke, terima kasih Pak Arifin. Kalau bagi saya, yang namanya kasus dilema moral maupun rujukan moral itu dapat dibagi atau dapat dilihat dari dua bagian. Nah, jadi kan yang mana tadi kalau kita bilang adanya dilema rujukan moral itu, tadi kalau kita lihat adanya orang timur ya Pak. Iya Bu. Jadi kalau namanya orang timur itu dia pasti ada bentuk pandangan hukum. Yang mana pandangan hukum itu tadi dapat kita bagikan menjadi ada hukum agama, ada hukum negara maupun ada hukum adat. Jadi itu sangat kental di kita orang timur ini. Nah, selain itu juga ada dia dari pandangan moral. Nah, pandangan moral ini lah Pak yang sangat luar biasa. Luar biasa saya bilang kan itu karena kita harus bisa menindaklanjuti, harus bisa mengetahui bagaimana kasus-kasus di lapangan yang sebenarnya, melihat moral yang ada ya Pak. Jadi kasus-kasus yang ada itu bagaimana kita dapat melihat memilah antara yang mana benar lawan benar maupun yang mana salah lawan salah. Jadi kalau kayak benar lawan benar itu tadi namanya juga ini kita di lapangan ya Pak. Lapangan kita adalah di bagian pendidikan. Jadi sekarang banyak kasus-kasus terjadi. Bagaimana misalnya kita itu harus bisa menyikapi bagaimana apakah layak seorang anak itu nanti di akhir tahun ini ceritanya. Benar. Di akhir tahun ini yang mengetahui anak itu layak naik ke kelas itu sebenarnya adalah wali kelasnya. Betul. Namun kadang tuntutan yang ada dari atasan terjadi ada tekan menekan ataupun yang lainnya, kadang ya dari moral kita lah, layak tidak ya seorang anak misalnya usianya sudah 12 tahun tapi tidak kita luluskan, bagaimana? Dilema gitu ya. Iya, jadi kan dan satu lagi situasinya misalnya kalau tidak kita luluskan ini
bagaimana dengan moral dia, bagaimana dengan dia di depannya ke hari tua ini. Ya, mau kata saya bilang, saya lah misalnya. Betul. Nah, kalau saya lihat seandainya saya pernah tinggal kelas, otomatis saya lihat, gimana ya, sepauk mana sih saya dulu, sebodoh mana sih saya dulu, kok tega ya guru saya meninggalkan saya. Betul. Dan bahkan yang pengalaman saya pribadi Pak, saya gak atau malu nih bilangnya. Di masa SMA itu saya ingat, saya belajar moped. Oh. Dan itu memang Contoh ya. Iya. Dan itu saya ingat kali saya itu harus dihukum oleh guru saya keliling setiap kelas. Saya berjanji tidak akan mengopek lagi, digantung mudah-mudahan Pak. Pakai papan atau pakai kertas? Pakai kertas. Ya. Pakai kertas. Saya berjanji saya tidak akan mengopek lagi. Dan saya lihat memang kalau pada saat dulu itu ada nilai, kalau yang nilai merah tetap dibuat merah. Betul Bu, tintanya warna merah. Oh, tinta kesayangan. Dan saya itu dapat mendapat saya nilai 5. Oh iya, pengalaman Bu ya. Pengalaman banget. Tapi memang kalau memang kami di perguruan Katolik Pak, memang hukuman tetap berjalan. Iya tetap. Tapi memang ya, kayak saya bilang, saya memang merasa kok tega ya, kok ini ya. Tapi memang jadi pembelajaran terutama pada saya, sehingga saya juga mengatakan kepada anak saya, aku coba dari pengalaman mama yang ada, kalau bisa kamu jangan merasakannya kembali. Jadi ada apa ya? Flashback ke belakang supaya mengedukasi anak-anak. Iya benar. Jadi kan intinya apa Pak? Jadi walaupun pengalaman sakit yang saya rasakan. Tapi dengan saya melihat, oh sekarang saya jadi seperti ini, saya tidak, oh ini semua tempahan dari guru-guru saya. Oke. Nah, terus saya merasa gini, dulunya apakah benar orang bodoh itu ada? Atau orang pintar bisa terima? Tapi saya merasa gini, saya merasa saya ini orang mungkin ya bisa dibilang orang bodoh. Tapi berkat terus adanya kuliah dan dorongan dari orang tua, ayo nak terus belajar, ayo nak terus diasah. Saya ingin selalu kalau pisau yang tumpul diasah itu lama-lama tajam. Dan inilah pengalaman yang saya rasakan Pak. Karena saya memang salah satunya anak kekurangan protein. Bukan kekurangan protein karena orang tua tidak sayang, namun memang saya memiliki penyakit itu. Nah, jadi saya dulu kalau kata orang tua minum susu formula saya tidak ada Pak. Jadi saya rasakan masa-masa pertumbuhan ibu dulu. Iya. Karena kalau saya minum susu formula, saya itu harus mengalami penyakit yang namanya darah campur nanahnya mengalir di seluruh tubuh saya. Oh, itu memang ada ya? Itu ada. Jadi memang dia penyakit kekurangan protein, yang kalkulasi protein langsung lembab. Jadi itu yang penyakit jaringan. Sehingga dulu saya harus merasakan saya itu harus makan kerupuk. Makan pisang apa sih? Agak beda lah dari yang lain. Jadi kalau dari protein memang untuk asumsi otak berkurang. Tapi memang kita berkurang kembali yang puasa. Yang puasa, sudah ditakdirkannya seperti ini. Dan memang puji Tuhan bisa jadi kepala sekolah luar biasa banget. Luar biasa. Dan bisa memilih ini yang baik, ini yang tidak, menentukan kebijakan ya. Iya. Jadi semoga ya pengalaman ini bisa dimunculkan kepada semua orang tua yang ada, bahwa memang tidak ada anak yang bodoh. Kalau misalnya anak bodoh, kalau biasa mau belajar pasti bisa. Iya. Oke Bu. Jadi yang saya garis bawahi bahwa etika moral itu penting Bu ya. Sangat penting. Dan itu memang diterapkan dalam setiap ibu mengambil keputusan dan kebijakan selaku pimpinan di sekolah. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, tentu selama ini Ibu dalam menjalankan keputusan itu di sekolah atau di lembaga pendidikan, terutama untuk kita konsennya kepada kasus-kasus yang ada kepentingan benar sama benar, dan atau kasus itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Ibu menyikapinya, atau alternatif-alternatif apa yang bisa Ibu sampaikan kepada saya, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan tersebut? Pak, dalam menjalankan keputusan itu, setidak-tidaknya saya sebagai pemimpin di sekolah, saya harus mengetahui dulu. Mengetahui itu ya sebenarnya apa sih masalahnya, gimana sih masalahnya, itu besarkah atau tidakkah masalah yang ada. Kita cross check Bu ya. Iya, jadi cross check dulu dari awal, dari apa itu bagaimana. Setelah kita mengetahui apa permasalahannya ada, barulah kita mulai lagi mempertimbangkannya. Setelah mempertimbangkan, dianalisis, jangan lupa bagaimana dia akar-akar yang ada itu, lalu mencari beberapa solusi. Sehingga kita dengan adanya solusi yang ada,
ada, kita bisa keluar dari permasalahan tersebut. Nah, jadi kan masalah alternatif permasalahan yang ada itu nanti akibatnya bisa diterima oleh semua pihak. Nah, pertama mungkin guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah ya, Bu, ya. Iya. Nah, itu jadi jangan hanya itu keputusannya itu ibu saja yang diuntungkan, sementara guru atau siswa dirugikan. Benar. Jadi kira-kira itulah ibu bagaimana mencikapi atau menjalankan keputusan-keputusan yang sama-sama benar kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi poinnya yang saya dapat bahwa ibu itu dalam menjalankan atau mengambil keputusan itu kita ketahui dulu akar masalahnya, kemudian setelah itu kita pertimbangkan kenapa ini bisa seperti itu, kemudian solusinya bagaimana, dan kita analisa sehingga ketemulah alternatif jalan keluar untuk masalah-masalah yang tadi. Iya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga Ibu, dalam Ibu menentukan suatu atau mengambil suatu keputusan, tentu ada langkah-langkah atau prosedur. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Kalau bagi saya, langkah-langkahnya itu terlebih dahulu adalah mengetahui bagaimana penyebab dari permasalahan tersebut. Setelah mengetahuinya tadi, siapa-siapa saja kira-kira yang terlibat dalam masalah yang ada. Ternyata memang ya, kalau kayak anak-anak, kalau bilang gimana sih masalah anak-anak. Tadi ya, mereka saling membuli di antara mereka. Betul, dan itu jadi kasus populer pula. Iya, sekarang itu sangat populer. Kalau kita dulu mungkin ya paling masih dalam bentuk tulisan, oh ini nama bapakmu kupijak ya, paling marah ngadu ke bapak selesai. Tapi kalau sekarang tidak pernah. Sekarang itu masalahnya ya kalau di sekolah itu ya rame-rame pula nanti membuli kawan. Nah, jadi kan itu kan harus dicari lah bagaimana permasalahan yang ada. Jadi itulah dia yang namanya kita bisa namanya menggali informasi dari semua sumber ya. Sumber kalau yang dia kejadiannya di kelas, ya teman-teman sekelas dia. Dan kita cari siapa guru di dalam kelas itu pada saat kasus terjadinya. Misalnya kalau saya gurunya tidak ada dalam kelas, ya ditanya kenapa bisa guru tidak ada dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Nah, jadi kan memang kan itu kan ya sudah kesalahan banget kondisi guru. Jadi kadang kan kalau ada kesalahan kita kan juga nggak tahu gurunya juga permisi ke toilet buang air kecil, kan nggak pula bisa kan Pak, ada hasil itu lah. Jadi itulah yang kadang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang ada, identifikasi yang ada. Setelah dapat itu nantinya, barulah kita cari solusi. Nah, solusinya itu bagaimana supaya bisa dapat menentukan sebuah keputusan yang ada. Kemudian keputusan itu kalau bisa jangan terlepas. Ya, yang apa itu? Bersifat kekeluargaan lah yang lebih penting. Jangan sampai kita kepada ranah hukum masuk kepada maaf ya mungkin ada wartawan atau polisi misalnya. Tapi kalau bisa seminimal mungkin kita secara kekeluargaan bukan musyawaratan. Betul. Nah, itu langkah-langkah yang tepat menurut saya Bu ya. Oh iya, itu pertama seperti itu. Baik Bu. Kemudian yang ada pertanyaan saya keempat. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dalam etika? Jadi tentu Ibu mempunyai hal-hal yang inilah mungkin efektif yang sesuai ketika Ibu mengambil keputusan. Bagaimana menurut saya pada hal ini? Menurut saya Pak biasanya kalau namanya perempuan berdialog. Makanya kalau yang berdialog harus ada apa gini Pak ya? Tatap muka dulu. Karena tanpa dialog semua akan menjadi hampa. Tanpa dialog semua itu dia ya ada apa-apa yang dapat solusi yang ada. Jadi dari dialog yang ada kemungkinan besar bisa timbul pembicaraan yang ada. Kalau ada anak-anak yang salah, kalau kita sentuh dia dengan bahasa, dia akan bisa mengakui apa kesalahannya misalnya. Kalau memang dia salah atau mengakui bagaimana kesedihan dia, karena kita nggak tahu Pak. Yang bermasalah di sekolah kita lihat kenapa anak ini terlalu kurang dalam belajar. Rupanya dia kalau kita sentuh tadi dia memang sama begini loh keadaan keluarga saya, begini loh kesedihan saya kan seperti jadi kan memang intinya dialog itu sangat dipentingkan. Nah, setelah itu senantiasa juga diingatkan itu bagaimana keadaan masalah moral yang ada tadi. Jadi kan ya masalah moral yang ada boleh dia dari keluarganya, boleh dia dari sekolah bagaimana dengan teman-teman dia.
kita bisa dari sudut pandang guru-guru Betul, Bu. yang ada, karena kan ibaratnya guru-guru yang ada itu kan bukannya guru wali kelas, Betul. kita bisa kerjasama dengan guru bidang studi. Kenapa Agama Islam, agama iya. Kristen, ya. Nah, kenapa kasus anak ini seperti ini? Iya. Gitu. Iya, terima kasih Bu, luar biasa. Jadi itulah langkah efektif yang menurut Ibu apa ya tepat untuk menyikapi atau kita mengambil keputusan itu harus tadi Ibu bilang tentu ada dialog, kemudian senantiasa mengingatkan tentang moralitas baik dan buruk sehingga timbul rasa apa ya kebaikan-kebaikan yang ada dalam ruang hidup sekolah kita. Dan yang tidak kalah penting cara yang efektif yang saya catat tadi adalah Ibu senantiasa meminta pandangan-pandangan guru-guru yang senior yang dianggap berpengalaman dalam hal itu. Baik Bu, yang berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus DLMTK. Tentu setiap Ibu selaku pimpinan kan itu mungkin Ibu anggap tepat, baik, tapi jelas ada di situ tantangan-tantangan. Kira-kira bisa Ibu sampaikan tantangan-tantangan apa saja yang Ibu hadapi dalam apa ya, menurut kita sudah, menurut saya hematnya Ibu sudah menentukan sebenarnya ini sudah baik loh, tapi tetap aja ada tantangan. Nah kira-kira tantangan apa sih Bu? Jadi satu lagi kan, kalau dilihat tantangan yang ada, saya perhatikan ini mungkin dari segi usia lah setidaknya. Oh iya. Ini pengalamannya yang sekarang inilah. Jadi kalau dari segi usia, ya kayak saya juga masih kelahiran 84, karena Iya. masih 17 tahun. Milenial Bu ya. Katanya masih 17 tahun. Generasi milenial. Nah, namun guru-guru senior sudah tinggal 4 tahun lagi Betul. pensiun. Betul. Jadi kadang ya, gimana mau dibilangnya? Kadang agak, kalau dibilang berat, menyuruh udah pasti. Betul. Padahal itu yang terbaik Bu ya. Minta tolong nggak enak. Kalau nggak enak gimana? Nanti kan saya misalnya mau minta tolong sama lagunya senior, jangan pakai kata tolong, kenapa? Saya kan bawaan ibu. Benar. Dia menyatakan dia saya bawaan ibu. Iya, Sementara iya. saya berasa, Dia orang tua kita. Iya. Jadi itulah jadi dilema sama saya selalu. Mau dari sekolah yang ini ke sekolah yang ini, itulah selalu agak berat. Nah, jadi kalau saya sih harusnya kalau bisa itu ya tahu sama tahu dengan kerjaan kita. Benar. Lain tadi kalau misalnya saya sudah sebaya dengan usia bapak ibu pasti kan masih enak. Ini loh gitu. Apalagi kadang ya pengalaman juga kadang saya dulu seorang guru olahraga di utara. Jadi kalau memang misalnya dulu kan kepala sekolahnya jauh lebih tua daripada saya. Karena di satu sisi juga saya merasa gini loh, kalau misalnya kepala sekolah terlalu tua dibanding dengan kita gurunya, kadang orang kepala sekolah itu hanya menyebut nama. Saya merasa tidak etis seperti itu, karena kita sama-sama bersama guru. Kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan. Nah, dan kita perlu ingat bahwa yang namanya jabatan itu adalah hanya amanah, hanya titipan. Jadi ya, gimana berbahasa itu sangat dipentingkan. Walaupun misalnya kita kepala sekolah yang tua, gak ada salahnya ibu yang suaminya. Kalau memang sewaktu saya jadi guru, yang seperti itu sama, ya itu ada dilema antara yang tua juga, gitu. Kadang yang tua juga menganggap, itu kan anak saya. Saya juga kembali sekarang tuh. Itu sudah orang tua, itu kan orang tua sendiri pakai minta tolong tuh. Itu biasa. Ada lagi tantangan yang lain menurut Ibu? Kalau tantangan yang lainnya tadi mungkin ada berupa ketika kita menentukan keputusan itu terkadang dianggap bisa merugikan. Padahal sudah baik Bu ya? Padahal sudah baik. Dan padahal belum tentu juga itu bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkasus maupun yang bermasalah. Begitu ya Bu ya. Jadi dua yang saya garis bawahi bahwa ada rasa kesungkanan kita pada saat kita menentukan keputusan, padahal itu keputusan yang baik. Terlebih kepada mereka-mereka yang lebih tua dari kita, lebih senior dari kita, bahkan kita anggap lebih berpengalaman. Ya itu memang dilema Ibu ya. Oke. Kemudian yang saya catat yang berikutnya tadi Ibu lebih ada kekhawatiran bahwa apa yang Ibu anggap tepat justru itu tidak sesuai dengan mereka-mereka yang berkasus tadi. Tapi tentunya saya berharap kebijakan-kebijakan yang tepat Ibu ini dapat disikapi dengan baik oleh mereka-mereka, baik guru yang senior atau juga guru-guru yang junior. Ya, bagus Bu, menurut saya tentu memang setiap hal itu ada sesuatu yang kita khawatirkan. Manusiawi sekali sih Bu. Iya. Baik Bu, pertanyaan saya yang ke berikutnya, ini yang ke-6 Bu ya. Nah,
apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau ya timing-timing tepat dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya, mengeksekusinya di tempat itu, atau memilih jadwal yang menurut Ibu ini sesuai lah saya membahas kasus ini, atau kira-kira kalau bentuknya ada bisa Ibu sampaikan kepada saya. Bagaimana menurut Ibu tentang hal ini? Kalau menurut saya Pak, itu semua tergantung pada masalah yang ada. Jadi ibaratnya ya kalau masalahnya gampang bisa dibuat, selesaikan kan cepat kan bagus Pak. Selesaikan itu iya. Makin cepat makin bagus. Iya, kan kalau memang dia masalahnya ya kata orang kami orang Batak masalahnya lem. Iya, betul. Itu masalah kayak gitu selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo ya, sesingkat-singkatnya. Gitu. Namun kan Pak, kalau memang di masalahnya yang berat, yang berbanding dengan ada ranah hukum, ya nggak ada salahnya agak direm sedikit, ya kan? Kita kan semuanya kan ada rem hukumnya, ya jadi ya memang ya harus dengan lebih berhati-hati lagi lah. Mungkin bisa kita diskusikan ya, iya, di ruang-ruang rapat. Betul. Jadi ya kita diskusikan bersama guru-guru kita. Iya. Ya, kita libatkan orang-orang di sekitar kita. Kalau gitu saya. Artinya kita tidak Jangan sendiri. Otoriter ya. Betul. Jangan mentang-mentang kepala sekolah ya kamu loh ini pantang. Satu yang kita duduk orang lain, ini yang empatnya menunjuk kita. Gitu. Nampak di sini Bu, tipe pimpinan yang kolaboratif sih. Saya kolaboratif, komunikatif juga. Jadi semoga. Ya, jadi dalam mengambil keputusan Ibu itu tadi saya garis bawahi, Ibu segera mengeksekusinya jika masalahnya itu mungkin tidak terlalu urgent, tapi jika itu mungkin dianggap serius atau butuh pandangan-pandangan atau butuh analisa yang tepat, ditentukan jadwal di masa-masa diskusi atau pada saat rapat tertentu. Ya. Ibu, terima kasih Bu, luar biasa ternyata Ibu pimpinan yang menurut saya pandangan dan wawasannya cukup baik Ibu ya. Oke Bu, pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang ataupun pihak-pihak yang bisa mendukung Ibu terkait memudahkan Ibu mengambil keputusan ataupun faktor-faktor yang ataupun mereka ini pihak-pihak yang sengaja mendukung Ibu dalam mengambil keputusan yang bisa dibilang di belakang layar Bu ya. Sangat luar biasa pertanyaannya. Dan itu memang sangat saya rasakan. Jadi kan kayak di 92 ini lah saya bilang di sekolah ini. Dukungan dari guru-guru semua dalam mengambil suatu keputusan sangat luar biasa kompaknya. Semoga Ibu ya. Iya. Amin. Jadi memang yang kalau dibilang orang belakang layar itu memang guru-guru hebat saya. Guru-guru SDN 02 5992. Jadi kolaboratif dengan guru-guru. Iya. Jadi kan juga ada masih guru-guru yang seniornya, ada juniornya, semuanya memang kompak, saling bahu membahu untuk memajukan sekolah ini. Kalau untuk sekolah kami ya kan. Itu sekolah kita, maaf. Kita. Sekolah kita. Jadi selain itu juga ya kadang memang saya harus juga ya bagaimana misalnya kompak di sekolah ini masih juga bertanya-tanya juga dong pada teman-teman sejawat sesama kepala sekolah sesama pengawas ataupun karena memang ya harus ada andil dinas pendidikan juga Pak. Jadi itulah memang namanya kita kita di dinas pendidikan. Betul. Ibaratnya dinas pendidikan itulah bapaknya saya. Kita manut pada mereka. Iya, manut mentor katanya, ya kan gitu. Oke Bu. Jadi mereka lah pihak-pihak dan ya katakanlah saya menjadi bagian dari teman-teman untuk kita bisa bersinergi. Bagaimana Ibu menentukan suatu keputusan itu juga tidak sendiri. Kira-kira kemudian tadi Ibu bilang ada pihak dinas, bisa juga itu pengawas ataupun kabak di bagian kedinasan pendidikan ya Bu ya. Yang kesemuanya itu Ibu jadikan suatu bentuk keharmonisan. Ya, dalam membuat satu keputusan yang baik bagi sekolah. Benar. Jadi ibaratnya itu kan kayak rumah tangga lah. Benar. Kalau rumah tangga itu kalau ada bapak kayak otoritasnya, kira-kira kan payah. Iya. Tapi ya selalu kita kan melempar ke mama gitu kan. Gak ada di situ. Siapa lu, siapa gua. Kita bareng. Iya. Jadi ibaratnya kayak tangan dan jari-jari. Kalau sakit semua rasakan. Baik Bu, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa menurut saya Bu ya, yang menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak.
Ya, mudah-mudahan saya ke depan bisa jadi pimpinan Kepala seperti sekolah. Bu. Saya doakan jadi kepala sekolah. Mudah-mudahan Bu, tapi ya tidak bermaksud apa ya mendahului Ibu, ya mungkin kita bisa bersinergi. Saya di sekolah lain, Ibu di sini Ya. kita sama-sama satu tujuan nantinya. Berada. Iya Bu, oke. Lakukan juga sebaik mungkin itu aja. Mudah-mudahan, amin Bu. Yang penting ikhlas kita ya. Ikhlas harus, karena itu kan ibadah kan. Oke Bu, benar. Yang terakhir saya rasa Bu, nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, Ibu paparkan kepada saya tentang pengambilan keputusan, kemudian bagaimana Ibu bisa berkolaborasi, bersinergi, kemudian membangun apa ya image positif, terutama tadi Ibu dihadapkan pada situasi kasus benar lawan benar. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan itu? Kalau saya kan Pak berporos kepada seperti rambu-rambu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau. Berarti harus lebih berhati-hati kira-kira itu ya. Berhati-hati ada di warna apa ya? Iya, Jadi betul. jadi seolah-olah kayak sama bulan sama bunya. Iya, betul, Tapi betul. itulah memang kita harus bisa belajar dari mana saja. Oke. Jadi yang katanya berhati-hati dalam mengambil keputusan sangat diperlukan. Jangankan kita mau mengambil keputusan, kalau kita mau bangun pagi aja, ya kan, kita harus memang sudah sama yang kuasa dulu. Iya, berdoa dulu. Berdoa dulu, Benar. melakukan langkah kanan bagaimana sehingga mulus ke depannya. Jadi Iya. kadang ya, kalau kita tidak berhati-hati akan makin banyak orang tersakiti. Dan kadang bukan orang yang tersakiti, dan bahkan mungkin yang lebih sering tersakiti itu adalah diri kita. Iya, iya. Kalau bagi saya, karena kan Iya. kita sudah melakukan yang terbaik, orang merasa masih tidak baik. Atau sebaliknya bagaimana juga ya, begitulah banyak problem kehidupan dalam menjalankan keputusan yang ada. Jadi dengan yang namanya dengan adanya problem, dengan adanya masalah dalam kehidupan itu dapat menjadikan pendewasaan diri. Oke. Yang namanya manusia dewasa itu bukan karena umur sudah tua, tapi kadang yang namanya manusia dewasa itu adalah dengan berbagai masalah yang Ya. dapat dijalani, yang dapat dilalui dengan bantuan yang kuasa. Oh, oke. Yang kuasa bukan hukum ya Iya, Pak, iya, tapi oke. adalah bantuan Tuhan kita. Benar. Itu Pak. Jadi luar biasa sih menurut saya. Ibu tetap mengedepankan Tuhan sebagai Betul. apa kita ya, panutan kita untuk menjalankan rutinitas. Rutinitas kita. Kita bisa memohon kepadanya, kemudian kita bisa meyakini bahwasanya apa yang kita buat itu suatu saat akan berjalan dengan sebaik mungkin. Betul. Nah, ditambah lagi saya tadi mencatat dari pengalaman Ibu melakukan atau mengambil suatu keputusan, Ibu harus berhati-hati atau lebih berhati-hati itu maksud saya. Dan di samping itu juga Ibu berusaha untuk jangan sampai ada ketersinggungan kepada mungkin pihak-pihak yang bermasalah ataupun pihak-pihak yang kita bekerja sama. Dan yang saya garis bawahi lebih penting lagi tadi Ibu bisa memahami suatu problem ternyata. Problem ini menjadi tambahan pengalaman berharga dari Ibu gitu Ibu ya. Dan yang tidak kalah penting Ibu jauh lebih dewasa atas banyaknya masalah-masalah yang bisa Ibu selesaikan dengan kepala dingin kira-kira gitu. Iya, itu benar. Terima kasih Bu, bincang-bincang kita sangat menarik ya terkait bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan selaku peran Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolah SD 0599 ini. Saya doakan Ibu sukses bukan hanya sukses karir, tapi saya doakan Ibu sukses keluarga. Amin. Yang mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan Ibu ini Tuhan bisa mencatat untuk bisa bisa Ibu petik di suatu hari nanti. Amin. Doa yang sama juga untuk Bapak. Iya. Semoga Bapak sukses ke depannya. Tambah sehat yang utama. Terima kasih, Tambah Bu. sehat, kalau nggak sehat, bisa yang lain. Nggak bisa yang lain. Iya. Mudah rezekinya Iya. dan yang utama semoga Tuhan mempermudah kelulusan Bapak. Terima kasih Bu. Terima Jadi, kasih. terima kasih Ibu ya atas waktunya. Terima kasih. Masalah-masalah kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah menerima kehadiran saya di TK Ibu ini, yakni TK Dharma Wanita Persatuan Kota Binjai Ibu ya. Benar sekali Pak Arifin. Baik Bu.
yang sebelumnya saya sangat bahagia Bu, Ibu berkenan menerima kehadiran saya. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya kembali memperkenalkan Ibu ya. Saya adalah Arifin, guru yang berasal dari SD 025992 Binjai Selatan, di mana saat ini saya menjadi salah satu peserta dari calon guru penggerak, yang mana kegiatan kami ini sudah memasuki tahapan-tahapan yang kalau boleh saya sampaikan di sini adalah sudah memasuki modul 3.1 terkait bagaimana kami atau seorang guru penggerak itu ingin mengetahui nilai-nilai kebajikan ataupun keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala sekolah dalam memimpin suatu lembaga pendidikan. Nah, baik Ibu, Ya. untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Ya. Yang pertama, selama ini Ibu tentu memiliki beragam kasus yang mungkin ada kasus level apa ya Bu ya, ringan atau sedang atau bahkan mungkin level-level yang berat, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus yang arahnya dilema etika atau juga kasus-kasus yang mengarah kepada bujukan moral? Ya, saya yakin Ibu sudah mengetahui apa maksud dari dilema etika ataupun bujukan moral tersebut. Ya, terima kasih ya Pak Arifin. Saya coba jelaskan sedikit tentang peristiwa atau kejadian yang ada di sekolah saya terutama ya. Cara saya mengidentifikasi adalah saya ikut serta dalam mendampingin guru, karena kan saya kepala sekolah nih kan. Jadi saya mendampingi guru saat mengajar. Saya melihat peristiwa yang terjadi di kelas tersebut, baik dilema etika, yaitu terjadi peristiwa yang anak tersebut sama-sama benar. Ada juga yang moral etika, yang dimana anak itu ada yang benar dan ada juga yang salah. Bujukan moral maksud Ibu? Iya, bujukan moral, seperti itu Pak Arifin. Iya. Baik Bu, ya jadi itu memang betul-betul bisa Ibu analisa ya. Oh iya. Mana yang kasus yang Etika, apa ya, etika dan bukan moral. Bujukan moral, benar Pak Arifin. Ya, tadi Bu bilang ada benar lawan benar, Iya. kemudian bujukan moral Benar lawan salah. Iya, oke Bu. Nah, pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau yang menurut saya sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Satu sisi memiliki nilai kebajikan, satu sisi tidak memiliki kebajikan. Bagaimana menurut Ibu? Saya memberikan motivasi yang baik terhadap guru yang ada di kelas tersebut. Oke Bu. Yang mana dalam menyelesaikan dilema etika tersebut yang sering terjadi pada anak, sehingga dapat memunculkan rasa percaya dan pembelaan terhadap anak di antara murid-murid tersebut, karena sejatinya mereka itu sama-sama benar. Di situ saya menekankan terhadap gurunya untuk benar-benar memperhatikan kejadian dilema etika tersebut, karena anak-anak tersebut memang sama-sama benar dan sejatinya anak-anak itu jujur perbuatannya. Jadi guru itu benar-benar memberi motivasi yang baik terhadap anak, sehingga mereka muncul rasa percaya yang tinggi dan pembelaan terhadap gurunya. Oke, baik Bu. Poin yang saya dapat adalah cara Ibu mengambil keputusan itu memotivasi guru ya Bu ya. Iya. Terutama dalam menyikapi atau menangani kasus yang mereka hadapi, khususnya pada anak-anak yang ada di kelas. Iya, cukup menarik sih Bu ya. Nah, yang ketiga Ibu, tentu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada saya yang biasanya bisa Ibu lakukan selama ini terkait mengenai Ibu dalam mengambil suatu atau menentukan suatu keputusan. Ya baik, di sini saya sebagai kepala sekolah ya Pak Arifin ya, melihat seringnya terjadi dilema etika tersebut. Langkah yang bisa saya ambil
melihat seringnya kejadian tersebut adalah dengan memberikan pujian dan support semangat yang positif terhadap anak didik, baik itu mulai dari mereka kedatangan mereka sampai mereka pulang sekolah. Oke. Lalu sehingga anak didik tersebut yakin terhadap gurunya atau pihak yang ada di sekolah untuk mereka mencari pembelaan. Oke. Ya, menarik memang Bu. Tentu Ibu di sini tadi Bu bilang melihat bagaimana situasi, kemudian dengan memberikan support kepada anak-anak, Dukungan pujian, pujian, sehingga mereka merasa senang, mereka merasa percaya, iya, merasa dipercaya, terutama pada saat awal masuk Iya. sampai mereka pulang sekolah. Oke Bu, cukup baik langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan. Nah, yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif atau sesuai dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satunya ya Pak Arifin ya, sering pada saat baris di halaman saya selalu sering mengingatkan kembali kepada anak, memberikan contoh-contoh yang positif kepada mereka, perilaku yang baik, dampak positifnya, dampak akibatnya kalau mereka berbuat baik, saling percaya pada temannya, itu dapat menumbuhkan rasa empati sesama teman. Itu sering saya sampaikan pada saat berbaris di halaman. Oke, ya. Memberikan apa ya? Iya, saya rasa itu cukup efektif ya untuk mengingatkan kembali kepada anak didik. Ya, oke. Jadi anak didik itu tetap ada, kita berikan apa ya Bu? Tanggapan-tanggapan yang positif. Iya, memberikan contoh-contoh yang baik. Oke. Saya rasa saya juga setuju dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan atau hal-hal yang sudah. Karena kan sejatinya anak TK ini kan meniru, melihat, mencontoh itu yang mereka lakukan gitu. Jadi kalau kita selalu memberikan gambaran-gambaran positif tentang peristiwa-peristiwa yang positif kepada mereka, mereka berpikir nanti mereka juga akan seperti itu. Iya. Karena mereka usia dini Bu ya. Iya, usia dini, usia masa emas. Cepat mereka menangkap apa ya? Yang mereka lihat, yang mereka rasakan. Benar. Baik Bu, yang berikutnya ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu yang menjadi suatu tantangan ketika Ibu itu mengambil suatu keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tentu Ibu menghadapi apa yang menurut saya ya, tantangan ataupun ini bisa dibilang hambatan-hambatan, baik itu hambatan kecil atau hambatan besar. Kira-kira bisa Ibu berikan gambaran kepada saya? Tantangan yang sering terjadi nih ya di TK terhadap anak didik, sejatinya sih tentang perbedaan karakter anak ya, karena anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tidak sama. Jadi para pendidik terutama pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan perbedaan tersebut dengan melakukan observasi yang efektif terhadap anak didik. Mana anak yang seperti ini karakternya, cara membujuknya juga seperti ini gitu. Jadi kita harus benar-benar mempelajari tentang hal itu. Itu menurut saya cukup tantangan terhadap guru. Iya, karena perbedaan karakter ini harus benar-benar kita pelajarin sih. Betul Bu. Karena emang juga tidak semua guru itu bisa masuk ke jenjang TK gitu ya. Karena hanya guru-guru yang ya katakanlah jiwa-jiwanya keibuan ya Bu ya, yang bisa juga memahami. sedang mempelajari tentang psikologi anak-anak. Jadi itu tantangan ya Bu ya. Iya, tantangan sih Pak. Karakter anak itu kan satu sama lain tidak bisa sama. Iya, benar, tapi kita selaku guru ya memang harus mengetahui ya Bu ya. Benar juga ya, tantangannya luar biasa menurut saya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Berikutnya mungkin bisa Ibu jelaskan, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya ada masalah dilema etika, apakah Ibu punya jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu, atau tadi saya bilang Ibu punya timing yang khusus yang bisa Ibu jadikan ruang untuk menyelesaikannya sebagai bentuk atau prosedur yang menurut Ibu tepat? Bagaimana ini bisa Ibu jelaskan?
cara saya menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, lihat taraf permasalahannya ya Pak. Mungkin kalau taraf permasalahan itu ringan, yang bisa diselesaikan pada saat itu bisa diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga. Tetapi apabila itu membutuhkan proses yang panjang, mungkin takutnya mengganggu anak-anak yang lain yang tidak terjadi masalah, sehingga untuk menyelesaikannya itu kita bisa di waktu jam istirahat, atau sebelum pulang sekolah. Ya, anak yang memiliki dilema etika tersebut bisa kita panggil, kita beri dukungan, kita motivasi yang baik, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi menurut saya ada 2 opsi ya Bu ya? Iya, ada 2 opsi. Itu tergantung juga bagaimana situasinya. Nah, ya, kalau memang itu ringan, iya, langsung eksekusi saat itu. Kalau misalnya itu mungkin cukup lama menyelesaikannya, ya mungkin atau di jam istirahat. Anak yang lain, ya kita bisa diambil waktu jam istirahat atau sebelum Dan pulang itu sekolah. saya kira memang bersama guru-guru ya Bu ya? Ya tentu. Ada namanya istilah kolaborasi. Ini ya. Nah, berikutnya Ibu, untuk hal ini ada pertanyaan saya yang ke-7. Kira-kira adakah seseorang yang yang berperan atau yang menjadi faktor-faktor apa pula yang mempermudah? Iya, faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu kalau untuk faktor yang mempermudah dan membantu dalam menyelesaikan dilema etika ini ya Pak ya, dengan adanya kerjasama yang baik antara guru dan kepala sekolah, antara guru dan murid, antara sesama staf di sekolah tersebut, itu menjadi kunci untuk terciptanya kerukunan dan menyelesaikan setiap dilema yang ada di sekolah tersebut, baik itu di kalangan guru ataupun anak murid itu sendiri gitu. Betul. Jadi nggak main tunggal Bu ya? Nggak, harus ada kerjasama yang baik. Jadi lagi-lagi kita harus saling bahu-membahu Ibu ya? Iya, kerjasama. Walaupun itu mungkin skalanya kecil ataupun besar, tetap ada guru yang kita libatkan. Kalau itu arah itu guru, kalau memang itu kepada murid, ya tentu juga ada peran serta guru dan murid itu sendiri. Iya. Ya, bagus Bu, terima kasih jawabannya. Ini yang terakhir sih Bu. Oh iya, ada lagi Pak Rizky. Oke. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil suatu keputusan dilema etika? Pada kasus tersebut ya Pak. Ya, ragam kasus lah atau apa? Ya Pak Arifin, bahwa setiap anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Adanya kasus dilema etika yang terjadi di kelas ataupun di luar kelas tentu dapat menambah pengalaman dan pembelajaran yang baik dalam membuat keputusan, terutama untuk guru, untuk saya sebagai kepala sekolah, sehingga kita dapat benar-benar memperhatikan perkembangan anak kita, di mana kita harus memperhatikan sosial dan emosional anak. Sehingga anak itu merasa nyaman, tentram, berada di lingkungannya. Pendapat Bu? Yang mana itu kan Pak Riki, itu merupakan tugas kami sebagai para pendidik di sekolah. Yang menarik memang dari banyaknya kasus itu Ibu bisa memetik menjadi tambahan asupan pengetahuan Ibu. Ibu bisa jadi paham karakter anak. Iya, benar Pak Riki. Ibu dapat justru lebih meningkatkan perhatian mereka, utamanya sosial emosional anak-anak. Benar. Itulah tugas kami sebagai pendidik ya Pak Arifin ya. Luar biasa Bu ya, ternyata di TK ini unik. Kemudian itu tadi saya bilang tidak semua guru itu bisa mampu untuk berhadapan dengan anak-anak yang usianya itu 4, 5, 6 tahun mungkin yang paling besar 6 tahun. 0 sampai 6 tahun usia PAUD. Oke Bu, terima kasih bincang-bincangnya. Ini sangat bermanfaat bagi saya selaku calon guru penggerak. Saya sukses ya Pak. Iya, tentu itu doa yang saya harapkan Bu. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu juga sukses karir, sukses keluarga dan Amin ya Allah.
apa ya Bu, muridnya tambah banyak di tahun ajaran baru ini nantinya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Arifin doanya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa main kembali lagi. Kami tunggu Ya. dengan senang hati ya Pak Arifin. Terima kasih, Bu. kunjungannya Pak Arifin. Sama-sama. Kirim salam sama di sekolah Pak Arifin ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.